Halo teman Riota, bersama kita sudah ada nih dua tokoh inspirasional dari sebagai seorang entrepreneur. Mereka sekeluarga. Nah, kebetulan pasangan ini juga teman dari suami saya sendiri. Boleh Mbak sama Masnya diperkenalkan siapa dirinya, kemudian sama sekarang udah lagi ngembangin apa aja nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggadi, saya suami dari Dita. Kebetulan saat ini kami berdua bekerja sama di bawah suatu yayasan. Yang di bawah yayasan itu ada klinik dan TK SD. Jadi kami berdua kolaborasi lah intinya bagaimana kita bisa menjalankan kedua itu. Sebenarnya bukan menjalankan ya, karena memang ini kan bisnis keluarga, ini sudah jalan. Tapi saya berdua ini memberikan sentuhan-sentuhan inilah milenial. Iya, mengembangkan kurang lebih seperti itu. Ya, sama lah, pokoknya kita suami istri, kita ada anak 2 ya, anak kita udah 2. Nah, sekarang kita lagi ngembangin bisnis keluarga yang memang udah ada gitu. Kalau Mas sama Mbaknya sendiri ketemu dulu pas kapan, Mbak? Maksudnya ketemunya pas kapan? Terus habis itu mulai ngerencanain ini semua tuh udah direncanain dari kapan tuh? Ketemunya mungkin kita waktu kuliah sudah ketemu. Dia, aku nggak tahu. Oh, jadi nggak sejurusan berarti ya? Nggak sejurusan, tapi kita satu lab. Satu lab, cuma hanya kenal wajah. Kalau saya udah kenal nama, kalau dia kenal wajah. Ya, jadi di lab itu kita cuma tahu nama aja. Aku tahu di lab itu ada yang namanya Anggadi. Dia kalau dia tahu ada wajah secantik aku gitu. Terus habis itu kita ditemukan di kantor. Terus ya udah ya jalannya Allah, alhamdulillah. Oke. Nah, dari sejak pernikahan sendiri kan Mbak berdua udah sempat kerja dulu berarti atau gimana tuh? Iya, kerja. Oh, jadi ketemu lagi di kantor gitu, sekantor gitu Mas sama Mbaknya. Nah, buat pemikiran untuk lanjut buka usaha atau maksudnya itu atau memulai jadi sisi entrepreneurnya dari kapan, Mbak? Dari belum nikah ya? Ya, sebenarnya kalau untuk usaha kita memang pernah berkali-kali ya, tapi nggak 100% di situ. Sebelumnya saya nyoba dropship, dan istri saya nyobain apa? Produksi baju anak-anak. Memang dari sebelum nikah itu aku kan ada keterima di salah satu perusahaan BUMN lah ya, yang kalau tes tuh butuh menyingkirkan banyak orang gitu. Nah, ada saat sebelum dilamar, belum melamar tuh waktu itu, aku udah diterima. Aku tanya nih sama dia, gimana, boleh nggak? Karena kalau aku ambil pekerjaan itu, kalau tiba-tiba aku resign itu penaltinya lumayan lah waktu itu. Oh iya. Terus serius nggak nih? Aku bilang gitu, dan itu belum lama ya, tapi dia bilang iya mau serius, tapi kalau sama aku ya harus siap untuk tidak kerja gitu. Tidak kerja tuh maksudnya jadi ibu rumah tangga atau tidak jadi karyawan di perusahaan lagi gitu, karena dia bukan wanita karir lah, karena dia memang keluarganya punya usaha, dan kemungkinan kita memang harus membantu meneruskan usaha keluarga itu gitu. Bedanya pada saat kan setelah negosiasi itu kan tadi sempat bilang kalau
ini ya apa namanya udah coba entrepreneur gitu sendiri sebelum bergabung sama join yang dipunya sama orang tua gitu. Suka dukanya sama kesusahan tingkatannya itu lebih parah mana sih sebenarnya kalau saya boleh compare dulu nih yang ternyata yang sekarang sama yang dulu. Kalau ngeri gitu. Kalau ngerintis sendiri apa ya? Kadang-kadang mungkin karena niat kita kemarin sebelumnya ketika kita merintis, memang kan ketika kita mengambil jalur entrepreneur yang pertama itu niat. Kalau niatnya setengah-setengah itu jadi kita kerja nih, kita nggak 100% di kerja, kita nggak 100% di wirausaha. Jadi kadang-kadang kita bingung nih prioritasnya mana ya. Dan itu pun nanti hasilnya akan berbeda. Kalau misalkan dulu kita misalkan saya entrepreneur ibaratnya sebelumnya kan nyobain dropship. Dropship tuh ya nggak sulit lah menurut saya, tinggal cari dari marketplace yang murah kita jualin lagi. Itu pun ya cuman sekedar seperti ini ya. Udah ketika udah dapat untung jadi nggak terlalu untungnya sekian, profitnya sekian. Tapi kalau saya kerja sebulan sekian. Jadi fokusnya belok lagi. Itu intinya seperti itu sih yang membedakan dulu dan sekarang tuh. Dulu itu kita itu belum fokus kayak misalkan bikin istri itu bikin baju gamis, tapi cuman fokus produksi. Ketika nanti lewat Lebaran udah nggak kepikiran lagi mau seperti apa karena memang sumber income-nya itu kita nggak ada lagi ada keran lain lah ibarat kata. Jadi kalau misalnya keran yang ini mati itu kita masih punya keran lain gitu. Jadi nggak fokusnya tuh beda. Atau energinya nggak kita curahkan full buat usaha itu. Dulu seperti itu. Jadi bedanya itu ya. Kalau seandainya pas lagi awal nih pembicaraan masalah mau akan jadi entrepreneur kan ternyata sudah diangkat dari awal ya Mbak, ya Mbaknya ya sebelum pernikahan juga udah diangkat gitu ya. Persiapannya sampai benar-benar jadi independen itu gimana sih Mbak? Maksudnya salah satu nih kan dia berdua awalnya kan kerja bareng nih. Terus salah satu ada yang resign dulu kah atau dua-duanya langsung resign terus kemudian tapi sebelum masuk ke fase itu kan pasti udah ada pembicaraan diskusi panjang tuh. Boleh tahu nggak maksudnya dari sisi perencanaannya tuh apa aja yang dibahas pada saat itu? Nah, jadi ini kebetulan kita tuh punya orang tua yang mendidik bahwa kita kalau punya uang tuh harus ditabung gitu. Ibunya suamiku sama ibuku tuh sama. Jadi dulu alhamdulillah kita memang dari kantor dapetnya lebih lah. Kalau ibarat kata di usia kita tuh dibandingkan dengan yang ini lumayan lah gitu ya. Nah itu dipaksa untuk nabungnya tuh dipaksa gitu. Kayak misalnya mama ambil pinjaman tanpa bunga gitu ya. Nah itu nanti aku harus ganti pinjaman itu, tapi pinjaman itu diambil terus langsung didepositoin gitu. Nah aku tuh harus ganti pinjaman itu, jadi otomatis kayak aku tuh dipaksa nabung gitu. Nah suamiku tuh juga sama seperti itu. Alhamdulillah kita itu sudah punya tabungan lumayan pada saat kita memutuskan untuk resign. Jadi yang pertama itu yaitu dana darurat tuh harus ada, financial planningnya tuh harus ada. Jadi jangan ikut-ikutan tren ya, apalagi lagi kayak gini kan. Lepasnya tuh satu-satu, aku dulu lepas. Sebelum lepas pun aku ngerintis usaha dulu tuh. Aku dulu namanya Cikio Baby Shop. Jadi Cikio Baby Shop tuh aku bangun dulu tuh, begitu sudah banyak yang kenal, banyak orderan, udah mulai keteteran, aku resign. Nah, kemudian aku mulai produksi sendiri yang tadinya aku ngambil dari orang, so aku produksi sendiri. Kemudian setelah itu baru via Cicio ya. Terus kita pindah ke Depok dari yang tadinya di Lampung ke Depok. Di sini aku bantuin orang tuanya dia. Dia masih kerja. Ya, pokoknya pelan-pelan lah, kita nggak langsung berdua resign tuh enggak. Jadi kalau sama ya bapak ibunya suamiku juga gitu. Dulu waktu pas merintis usaha juga ibu mertuaku dulu yang resign. Kemudian lama-lama bapak mertuaku sama. Pelan-pelan lah ininya. Jadi memang persiapannya udah matang ya.
Iya, Iya, selain harus. selain dana darurat, kita juga kalau kita ngitung gini ya, sebulan itu berapa sih minimal yang harus kita pegang biar lancar semua ibaratnya. Dana pendidikan anak paling nggak kita nabung ya, kemudian biaya hidup sekian, pokoknya biaya-biaya konsumtif selama sebulan. Kita rapatkan dulu nih berdua nih, yang mana yang bisa dicoret, yang mana yang bisa dikurangi, Mana yang misalkan. bisa dilunasin dulu cicilan masih cicil. Sekarang alhamdulillah udah. Misalkan produk-produk kayak yang sebenarnya kayak shampoo, sabun itu kan sebenarnya sama ya. Ingredientnya sama, kita bisa kalian turunin Mana bisa dulu. kita downgrade gitu. Intinya kita bikin kesepakatan dulu nanti berapa ya budget alokasi budget bulanan kita tuh seperti apa. Ini apa namanya? Ya yang tadi itu jadi memang kita atur dulu skala prioritas. Intinya gimana kita mengurangi pengeluaran bulanan karena memang sebelumnya ketika salah satu berpenghasilan ini kan kita nggak terlalu berpikir ke sana ya. Kita cuma berpikir sekian udah belanja udah nggak terlalu banyak mikir ya. Tapi kalau pada kenyataannya juga pada saat dulu kita ibarat kata gini, ketika kita dapat 5 kali lipat misalnya ya, nabungnya 5 kali tuh lipat ya ini maksudnya bonus atau apa nih? 5 kali lipat dari yang kita punya sekarang misalnya. Oh gitu. Dulu kan bisa berlipat-lipat gitu dibanding yang sekarang. Misalnya kita dulu punya 5 kali lipat, nabungnya tuh ya segitu gitu. Tapi ketika kita punya sekarang, itu nabungnya malah bisa lebih banyak ya. Jadi lebih ke gaya hidup juga sih kalau yang masalah kayak gitu. Dan ternyata we are fine with that ya, nggak yang gimana banget juga kalau misalnya kita downgrade semua yang biasa kita pakai. Oke, jadi awal mulanya justru bisa jadi dibilang kalau pendapatan yang pada saat kerja itu jatuhnya jauh lebih besar dibandingkan yang sekarang gitu pada saat berusaha gitu. Cuma dari sisi savingnya malah jauh gitu. Buat pribadi. Jadi kalau buat ini lembaga atau yayasan ya kan uang yayasan ibaratnya seperti itu. Kita kan harus mikirin kan bukan uang kita berdua gitu. Iya, uang sebanyak orang ya. Pengembangan yayasan untuk upgrade yayasan gitu. Untuk karyawan juga. Sebenarnya kalau dari visi misinya sendiri secara pribadi memang ingin menjadi wirausaha atau sebenarnya apapun ya nggak masalah gitu. Kalau seandainya nggak berangkat dari sisi ada orang tua punya bisnis gitu-gitu, sebenarnya gimana dari Mas sama Mbaknya? Sebenarnya nggak ada tujuan awalnya memang benar-benar nggak ada tujuan, bahkan sampai saya kebetulan saya di Lampung berapa tahun? 2012 sampai 2016, 4 tahun. 4 tahun, kemudian di Jakarta itu 2 tahun. Itu masih belum kepikiran untuk bantu, ibaratnya istri saya sudah bantu, ya udah saya bantu karena saya juga udah merasa nyaman kerja gitu ya. Tapi memang balik lagi panggilan hatinya saya harus bantu. Walaupun ibaratnya di perusahaan saya itu kondisinya saya sedang bagus gitu loh, performanya lagi bagus-bagusnya, tapi ya tetap saya berpikir untuk gimana masa depan usaha ini harus tetap jalan. Sehingga akhirnya saya putuskan untuk mundur dan fokus di sini. Kebetulan kalau waktu pas sebelum nikah, kalau aku dari aku kecil, dari aku dididik tuh memang kalau papa tuh kerja gitu ya. Kamu kerjalah keluar kalau perlu dapat uang yang banyak buat diri kamu sendiri. Tapi kalau begitu aku mau nikah sama dia, kebetulan orang tuanya dia, mamahnya, ibunya, ibu mertuaku tuh matur sama orang tuaku. Nanti insya Allah Mbak Dita bantuin Sekar Adi ya, kan nama bisnisnya Sekar Adi. Mbak Dita nanti insya Allah bantuin Sekar Adi ya. Jadi memang dari awal aku mau nikah sama dia itu memang aku udah nyiapin hati bahwa aku suatu hari nanti akan bantuin ibu bapak mertuaku. Tapi untuk dia, memang dari orang tuanya pun udah Mas Angga biar settle lah jadi karyawan gitu. Justru aku malah yang disiapkan dari keluarga dia untuk bantuin Sekar Adi. Justru malah dia enggak. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, begitu dia pindah ke Depok, malah
hatinya tuh kok malah kasihan kepanggil ya gitu. kayaknya kalau usaha ini nggak dibantu gitu. Oke. Tapi kalau dari sisi pekerjaannya sendiri kan linier ya sama bidang studinya gitu. Sebenarnya nyaman nggak sih Mbak menjadi seorang karyawan bagi Mbak sama Mas ini? Sebenarnya kalau dibilang nyaman atau enggak, kalau saya dimanapun ya kita harus menyamankan diri. Nggak ada kita nyaman karena orang lain tuh nggak ada. Tapi bagaimana kita membuat mindset kita sehingga kita merasa nyaman. Kalau saya seperti itu, jadi nggak banyak makan hati lah kalau misalkan kayak gitu. Sama sih dulu waktu kerja juga ada. Ya kalau waktu kerja sama orang itu kan perusahaan multinasional ya mereka. Jadi memang kita dapatnya banyak. Ibaratnya kan kita mau beli bakso tuh nggak mikir lah ya. Kita tuh ada lah gitu. Gitu. Kalau sama tapi kalau kita kan kerja waktu itu sama orang Cina ya. Orang Cina the real Chinese gitu, bukan Cina keturunan gitu ya. Jadi ya tahu lah ini ya perusahaannya gimana. Kita tuh harus kerja 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Kalau lo nggak mau kerja 24 jam sehari, 7 hari seminggu, ya lo keluar aja sana gitu. Tapi mereka membayar itu dengan pantas berarti ya? Kalau yang maksudnya dengan tekanan sangat pantas sih, sangat pantas ya. Ya tapi nggak pantas juga sih karena secara sisi kemanusiaannya gitu, kita nggak punya kehidupan gitu ya. 24 jam sehari 7 hari seminggu, ibarat kata kita mau tidur aja kan nggak bisa kan gitu. Dulu pressure-nya cukup tinggi berarti ya Mbak ya? Ya ibaratnya mimpi itu mimpiin kerjaan. Tidur tuh ya takut mimpi ada customer lupa dengan kita gitu. Tapi kalau sekarang kita alhamdulillah kita bisa banyak punya quality time sama anak-anak, dia bisa banyak ngobrol sama aku, kita bisa banyak pillow talk ya, walaupun ujung-ujungnya ngegibah. Kita ngobrol biasanya ngegibah. Terus juga ya memang kalau dari segi pendapatan alhamdulillah lebih dari cukup. Kalau dari segi pendapatan memang nggak sebanyak yang sebelumnya, tapi alhamdulillah lebih dari cukup sih. Karena rezeki kan nggak cuma materi, uang aja gitu. Kalau dari sisi ininya Mbak, kan bidangnya beda nih dari background pendidikan Mas sama Mbaknya, terus kemudian bidang usaha yang dibantu juga ternyata dari sisi orang tua kan klinik dan pendidikan ya. Itu adjustment yang Mbak sama Masnya lakukan seperti apa? Kalau untuk adjustment sih, yaitu kayak misalnya dia kuliah manajemen supaya bisa lebih inilah manajemennya, entah itu dari sumber daya manusianya, dari keuangannya. Kalau aku kayak misalnya ikut kursus pendidikan kayak gitu. Memang kita banyak lah yang kita harus pelajari lebih. Kayak misalnya aku kan tadinya teknik, nggak tahu apa-apa soal psikologi anak. Nah itu kita kalau ada seminar apa kita ikut gitu ya untuk nambah-nambah itu. Terus kayak misalnya kemarin ada dari sekolah lain ngadain studi banding ke Jepang gitu, ya kita ikut. Dia nggak ngajak aku. Dia sendirian curang. Jadi kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada adjustment, ada wadah apa untuk kita nambah, ya kita ikut. Dan alhamdulillah kemampuan kita di menghadapi customer pada saat kerja itu yang pakai sih, karena pada saat kerja itu memang customer-nya kan agak-agak spesial ya kalau international company itu. Dan di sekolah kita menemukan ratusan orang tua murid yang berbeda-beda gitu kan, yang punya requirement berbeda-beda. Nah itu kita kemampuan kita menghadapi customer itu kepake gitu pada saat kita mengelola sekolah ini. Gitu. Alhamdulillah. Dari situ ya lumayan lah. Kalau perannya Mas sama Mbaknya sendiri, kan bidang usahanya ini ya lebih ke sama edukasi gitu. Asal muasalnya tuh orang tua memang pilih bidang ini tuh karena memang ada anak yang memang diterjunkan untuk ambil itu, atau memang ini bidang yang dikuasai sama orang tua? Kalau boleh cerita dulu sampai angon bebek, jualan kambing kurban. Jadi kalau kurban gini ingat, dulu pernah saya dibawa jualan kambing.
memang berproses sampai akhirnya nemu titik, oh ini sekolah nih. Tapi ada, aku dia kayaknya nggak tahu deh. Jadi kalau dulu itu sekolah Adi itu di daerah sini itu masih daerah apa ya Mbak? Kayak daerah terpencil gitu. Depok tuh coret banget gitu. Benar-benar. Sepi banget, masih sepi banget lah di sini. Nah, dulu itu anak-anaknya tuh kalau ngomong tuh kasar gitu. Oh, kasar, ya benar. Itu bahasanya kasar. Jadi gemes mungkin ya. Ibuku kan orang Jawa, walaupun Jawa Timur, tapi kan orang Jawa gitu. Jadi dengan anak-anak kok, anak kecil kok ngomongnya kayak gitu. Nah kebetulan ibu mertuaku tuh dosen, jadi dia tuh kepikiran lah untuk bikin TK. Dulu tuh awalnya dari TK dulu, pendidikan anak-anak gitu. Dari situ ada sekitar 20 something lah, 26 atau berapa gitu. Ikutlah jadi di situ. Nah lama-lama 2 tahun kemudian barulah jadi SD itu pun gara-gara dari orang tua murid TK-nya, gue bikin SD dong gitu. Nah berlanjut sampai sekarang, alhamdulillah sekarang dia ada sekitar 500 sampai 600. Kalau mulai ke kliniknya? Klinik baru. Nah klinik itu justru yang baru, yang bisa dibilang aku ikut ngerintis gitu ya. Klinik itu. Jadi 2017 tuh baru berdiri. 2016 persiapan, 2017 begitu pembangunan selesai, 2016 aku pindah sini. Nah itu mulai pemberkasan izin-izin segala macem. Itu dari, nah itu aku ikut, kalau klinik aku ikut dari awal banget. Kenapa klinik Mbak? Karena adiknya dia itu farmasi. Jadi tadinya mau bikinin apotik, cuma mungkin bapak mertuaku kan apa namanya kalau magang apa namanya? Bonek. Nekat lah, orang-orang nekat gitu. Kalian sekalian aja sama klinik gitu, ngapain cuma apotik doang gitu. Kalau orang-orang Malang katanya gitu. Gitu. Jadi ya udah sekalian sama. Oke, nah kalau Mama ini suka dukanya dari pengalaman dari yang tahun 2017 tadi ya sampai ke sekarang gitu. Suka dukanya sebagai entrepreneur sendiri, walaupun sisinya masih ngebantu orang tua, tapi kan tetap aja udah mau ngambil peran gitu. Maksudnya sukses nggaknya di sana pun harus terukur gitu kan. Suka dukanya apa sih menjadi seorang entrepreneur? Atau Mbaknya? Capek. Kalau dia nggak ngerasain karena dia masih kerja waktu itu. Dia capek di kerjaan lah. Memang masih kerja 24 jam 7 hari seminggu. Tapi kalau aku dulu waktu pas aku rintis klinik sama adik iparku, itu aku kondisinya aku lagi hamil Kanisa, hamil 7 bulanan. Pokoknya hamil anak kedua ya Mbak? Hamil anak kedua. Itu dari pagi klinik jam 7 buka sampai klinik jam 9 tutup tuh aku jagain gitu. Walaupun berdua sih, dan itu benar-benar yang namanya pasien nggak ada sama sekali hari itu. Terus masih disokong oleh yayasan, masih disokong oleh SD ya, dana-dananya segala macem. Itu lebih kecapek sih, karena ya itu benar-benar nungguin, nggak ada. Kan secapek-capeknya kita kerja, lebih capek kalau nggak ada kerjaan, Mbak. Iya benar, nggak jelas gitu ya, bingung gitu. Nggak ada pasien, nggak ada customer, cuma nungguin aja gitu, capek kan, duduk, akhirnya sampai akhirnya bawa kasur ke dalam apotik, kamu tidur di situ, dan kondisi hamil gede itu sih yang paling kalau ibarat kata diulangi lagi nggak mau. Kalau dari sisi pengelolaannya gimana Mbak? Maksudnya kan kalau itu lebih ke sisi operasional ya. Kalau sisi pengelolaannya gimana? Maksudnya pengelolaannya secara manajemen nih, maksudnya perannya sama Mbaknya yang diambil sejauh apa sama bisnisnya sendiri? Lebih ke ini sih, kayak misalnya harus ngerti pesan obat, kapan kita harus pesan obat, kapan di situ kita belajar tuh mana obat yang laku, mana yang nggak laku, mana yang sampai masa kadaluarsa, berarti kita nggak usah pesan lagi, itu nggak banyak dicari, dan mana yang obat baru pesan tuh udah langsung habis lagi kayak gitu. Terus juga
kita marketingnya terus gimana supaya kan itu waktu itu nggak cuma ngejar pasien biasa tapi juga kita ngejar supaya pasien BPJS tuh mau daftar masang. Jadi supaya kan ada dapat lah kita kalau misalnya ada pasien yang kita gitu kan. Jadi itu marketingnya gimana, akhirnya kita belajar marketing. Dari situ aku belajar desain, walaupun desain sederhana kayak Canva. Dari situ belajar gimana sih bikin iklan yang bagus kayak gitu. Jadi semua sebenarnya sisinya secara utuh masih dipegang ini ya Mbak, secara independen, maksudnya belum sampai dipegang sama pegawai gitu ya, untuk yang kayak tadi yang Mbak bilang sisi marketingnya. Secara manajemen enggak, kita nggak pegang kasih. Oke, jadi kalau misalnya enggak pegawainya cuma operasional aja kayak kalau dulu kasir masih aku gitu ya? Waktu kalau kasir setahun di awal tuh masih aku, 2018 tuh masih adikku. Nah mulai ke 2018 akhir lah, itu mulai tuh ada kasir ya, kita kasih ke orang nggak apa-apa lah kalau kasir nanti ke orang. Jadi di klinik juga kita baru bangun sistem ya, yang kita minta tolong bikinin sistem ke ada kelas juga. Jadi dari klinik itulah mulai ada sistem terkomputerisasi ibarat kata. Dan akhirnya TK sama SD pun jadi ngikut gitu. Wah ternyata efektif nih gitu. Akhirnya TK sama SD pun jadi terkomputerize. Intinya sistem keuangan kalau yang di klinik keuangan kita komputerize. Kalau di sekolah itu kan sebetulnya memang manual semua. Ya. Nah, sekarang ya memang setelah adanya kita ya sudah sekarang jadi computerized. Kalau pada saat ini belum computerized. Masih manual banget gitu ya, masih pengelolaannya. Manual banget. Kalau ininya pas lagi kemarin ini kan krisis corona, saya nggak tahu nih awal-awal pas lagi ini rasanya gimana gitu. Cuma maksudnya pas lagi corona datang gitu kan, ke sisi SD kan sebenarnya kena dampak ya. Sedangkan sisi klinik beberapa atau obat-obatan kena untung ya kan. Tapi kalau dari sisi pendidikannya sendiri, itu sudah sampai digitalize untuk anak-anak kan range-nya TK ya, maksudnya TK, SD gitu. Itu kan cukup challenging tuh buat mereka udah harus di hadapan laptop walaupun memang sudah terbiasa sebelumnya atau seperti apa gitu secara kurikulum gitu. Gimana sih dari sisi Mbak Masnya untuk sisi manajemennya sendiri dan operasionalnya? Lebih challenging menghadapi orang tua murid sebenarnya. Kalau saya memang kondisi sekarang buat sekolah itu yang harus dipersiapkan itu ibaratnya gini, guru-guru itu banyak yang sudah senior, yang kemampuan untuk beradaptasi terhadap teknologinya itu beda dengan anak-anak muda yang seperti kita inilah. Memang yang harus kita bangun pertama infrastruktur sama SDM. Infrastrukturnya itu apa? Kita bikin jaringan, kita bikin sistem yang untuk pembelajaran online itu seperti apa. Nah setelah itu sudah terbentuk, kemudian SDM-nya. Nah SDM ini PR juga nih ketika memang banyak dari pegawai-pegawai guru yang sudah matang benar, ibaratnya mereka sudah terbiasa dengan pembelajaran ya yang konvensional, tapi mereka mau nggak mau seperti itu. Tapi ketika memang balik lagi, manusia adalah makhluk yang pandai beradaptasi. Jadi jangan berkata bahwa saya nggak bisa, tapi saya harus coba. Itu nanti pada akhirnya walaupun nanti akan ada seleksi alam ya, yang mana yang lambat, yang mana yang cepat. Cuman semua akan bergerak ke arah titik yang sama selama orang itu mau mencoba. Tugas kita untuk support guru-guru supaya mau ayo belajar. Itu sih yang paling challenging itu, support. Jadi ibarat kata kita tuh ada di fondasi paling bawah nih, kita tuh nahan atas-atasnya kita tuh ada guru, ada siswa, ada orang tua murid. Kita sebagai yayasan tuh nahan di bawah. Kalau dari sisi orang tua murid gimana? Ya. Kalau dari sisi orang tua murid, kan kita sekarang ini heterogenitasnya lumayan ya. Jadi apa ya? Dari semua kalangan ada gitu. Nah,
bukan dari segi materi ya, kita nggak ngomongin materi, tapi dari segi kayak orangnya tuh banyak yang nggak terbiasa pegang gadget. Ini ngomongin pegang gadget aja banyak gitu yang nggak terbiasa, apalagi pegang sesuatu yang baru dengan gadget gitu. Nah itu tuh challenge-nya di situ. Kayak kemarin kita bangun M-Team ya, kita apalagi sebentar. Ketika awal pandemi, kita kan bingung ya mau pembelajaran seperti apa. Sedangkan fokusnya sekolah itu bagaimana agar ruang atau SPP. Fokusnya adalah bisa menggaji karyawan. Iya, bisa menggaji karyawan. Apalagi kemarin itu sudah mendekati THR kan ya, mepet hari raya. Iya benar, pas banget itu sih. Jadi memang sempat stres juga awalnya, pembelajaran yang tadinya konvensional kita ubah via WhatsApp, guru memberikan tugas, anak mengerjakan, kumpulin lagi via WhatsApp. Nah, di situ kita berpikir untuk tidak berhenti berkreasi, ibaratnya tidak berhenti inovasi terus, apalagi ya kalau WhatsApp ini media penyimpanannya susah. Setelah WhatsApp kita upgrade lagi Google Classroom. Google Classroom kan lebih enak ya, storage-nya kita bisa ke Google Drive. Kemudian setelah Google Classroom, apalagi nih, sekarang naik lagi Microsoft Teams. Itu dalam waktu berapa bulan ya? 4 bulan. 2-3 bulan lah. 2-3 bulanan tuh geser. Memang gerakan perubahan metode belajar itu dari WhatsApp, kemudian Google Classroom, terus Microsoft Teams sekarang Microsoft Teams sampai sekarang. Nah itu memang apa ya? Orang tua murid kan jadi install aplikasi, uninstall lagi, ganti aplikasi baru. Nah itu ada lah ininya. Ya kritik gitu ya. Saya tidak mendukung apa, ya yang kayak gitu sih yang memang harus kita support, harus kita apa ya, berikan pengertian. Iya, sabar ya mama, gitu, sabar ya papa, yuk kita bantu gitu. Bahkan kita tawarkan untuk kalau perlu kita datang ke rumahnya untuk setting gadgetnya atau gimana. Pokoknya itu customer service-nya harus benar-benar ini banget lah. Tadi secara garis besar yang faktor eksternalnya dari ini tadi customer, yang internalnya berarti SDM memainkan itu poin-poin yang paling memakan energi lah selama pandemi. Kalau SD sih tantangannya di situ. Kalau TK itu tantangannya adalah di murid baru. Jadi kalau TK banyak orang tua murid yang berpikiran TK itu kan pendidikan informal ya, nggak wajib lah ibarat kata. Ya TK nggak sekolah juga nggak apa-apa, nanti langsung SD gitu. Ya itu pada akhirnya banyak yang biasanya kita tuh udah full gitu, bulan-bulan segini tuh masih 80% yang daftar, dan itu ngaruh ke pendapatan. Otomatis kalau ngaruh ke pendapatan akan berpengaruh ke kita membayar karyawan. Tapi ya alhamdulillah sih kalau SD masih cukup ya, jadi SD tuh masih menyokong TK dan klinik nih gitu. Ya, jadi kalau sekarang secara bisnis ini ya lebih settle SD ya berarti ya? Iya, karena SD kan muridnya juga udah 500 ya, 500. Oh, udah lumayan gede juga ya, 500 gitu ya. Karena itu dari semua kelas ya, 1-6 gitu ya? Ya, dan kalau dari kita sih itu ya, tapi kalau dari guru-guru sih yang kasihan, karena misalnya biasanya mereka dapat tambahan dari ngelesin, misalnya ada les tambahan apa, dan itu tidak berkaitan dengan sekolah ya, walaupun misalnya lesnya di sekolah nih, tapi sekolah nggak dapat apa-apa nih. Mereka biasanya dapat tuh dari orang tua murid. Nah, karena nggak ada pertemuan tatap muka, otomatis les itu ditiadakan, dan akhirnya tambahan untuk mereka pun nggak ada. Nah itu yang memang kemarin agak sempat kerasa ya buat guru-guru, dan kita dari yayasan ya, karena yayasan juga dapatnya nggak banyak, jadi bantunya paling kayak sembako atau misalnya tiba-tiba ibu mertuaku beliin ayam potong kayak gitu, bisanya kita cuma bisa bantu dari segi itu sih. Cuma kalau untuk kayak naikin gaji, nah itu kita nggak bisa gitu, karena memang cukup beresiko jangka panjang ya. Dan alhamdulillah pada ngerti juga sih. Kalau yang karena dari orang tua murid juga banyak ya yang minta untuk
keringanan, Bu nanti ya Bu saya buat beli nasi dulu ibarat kata gitu. Oke, jadi ini ada sisi negosiasi kanan kiri ya? Iya, kita juga nggak mungkin maksain untuk nggak bisa harus bayar sekarang kan nggak mungkin gitu. Oh iya Mama, mudah-mudahan dilancarkan urusannya. Ya itu sih ininya memang, tapi memang lagi kayak gini ya, jadi ya harus sama-sama ngerti. Kalau dari yang pas lagi TK, kan TK ini ya maksudnya banyak prakarya gitu-gitu. Itu kalau pas lagi pembelajaran online gimana tuh? Sama, bagian prakaryanya tetap gitu? Iya, jadi kita siapkan bahan, orang tua ngambil. Waktu itu ngambilnya 2 minggu sekali. Tapi kalau untuk tahun ajaran besok ini ngambilnya per tema. Kalau per tema itu sekitar 3 sampai 4 juta. Oke. Jadi secara skillnya tetap biasa berarti ya, walaupun masih dalam kelas online gitu. Nah kalau yang dari sisi kliniknya perkembangannya seperti apa Mbak pada saat corona sendiri? Itu kemarin klinik yang agak paling ini tuh memang klinik. Karena memang serem juga ya Mbak, pertama tuh takut kita nerima banyak pasien tuh malah, jadi ketika klinik benar-benar pasien tuh jumlahnya turun, misalnya biasanya 30-an pasien, itu jadi cuma 5 gitu, memang turun. Ya ada bersyukurnya juga gitu, kita ngerasa safe, kita ngerasa aman, karyawan-karyawan kita ngerasa aman, tapi memang ya itu harus dilakukan gitu. Akhirnya kita nurunin jam operasional, yang tadinya 2 shift jadi 1 shift, karena klinik itu pengeluaran terbesar pada saat corona ini adalah di APD. APD itu pengeluarannya besar banget. Ya karena masker itu kan naiknya tinggi ya, sementara kan kita harus support masker tiap hari, masker, orang harus kasih masker, harus ganti gloves, dan itu lagi mahal-mahalnya kemarin. Sekarang sih udah udah agak turun. Nah kemarin tuh bener-bener parah banget harganya, sampai kita tuh gimana nih, akhirnya kita turunin jam operasional dan kita ganti 1 hari itu hanya 1 shift. Otomatis kalau 1 hari hanya 1 shift, jumlah yang kerja juga berkurang. Jadi kita operasional cost berkurang, kita biaya APD berkurang. Situ sih kita ngakalinnya. Memang akhirnya pasiennya jadi berkurang, tapi memang pada saat 2 shift itu pasiennya udah drastis turunnya. Dan kita memang educate ke pasien bahwa jangan sering-sering datang ke klinik ya gitu. Jadi kita kalau pasien habis berobat tuh kita kasih selebaran gitu. Intinya tuh nggak usah sering-sering datang ke klinik, kalau ada apa-apa hubungin nomor ini aja, nanti konsultasi dari nomor itu. Kita dari situ sih. Jadi kayak ada penanganan ini ya, kayak FAQ awal untuk mastiin mereka benar-benar sakit atau enggaknya gitu ya, baru boleh ke klinik gitu ya. Nah, sesi pertanyaan terakhir nih Mas sama Mbaknya. Kalau seandainya ada anak muda yang tanya sama Mas sama Mbak terkait gimana nih kalau seandainya kita mau bikin usaha yang matang, terus kemudian gimana persiapan dari sisi, kan kalau Mas sama Mbak alhamdulillah cocok nih kalau saya tanya dari sisi sudah berkeluarganya seperti apa gitu. Terus dari pertama yang itu, nah yang keduanya kalau harus milih bidang-bidang potensial untuk pengembangan usaha, sebenarnya apa sih yang sejauh ini kan kalau biasanya kalau orang udah ngejalanin bisnis biasanya lebih peka ya sama peluang bisnis gitu. 2 pertanyaan itu apa yang mau Mbak kasih sama Masnya? Kalau aku belajar dari mertuaku ya. Jadi yang pertama, jadi bapak mertuaku sama ibu mertuaku tuh kayak saling melengkapi gitu. Kalau ibu mertuaku tuh matematikanya Allah gitu. Jadi jangan takut buat sedekah. Sedekah itu tidak akan mendahului bala kalau kata ibu mertuaku. Jadi kita sedekah jangan. Bala tidak akan mendahului sedekah. Jadi kita keluarin, insya Allah kita akan dapat lebih. Nah, sementara bapak mertuaku tuh dihitung apa-apa tuh ini masuk nggak. Jadi jangan lupa kalau kita mau usaha itu kita harus rencanakan dengan matang. Ada dana darurat. Kalau orang Cina bilangnya 2 dompet. Jadi 1 dompet untuk operasional, 1 dompet untuk paling tidak kita punya dana darurat sampai dengan 6 bulan sampai 1 tahun ke depan. Misal dana darurat tuh kalau usaha tuh apa? Misalnya biaya sewa, biaya bayar karyawan, biaya operasional, listrik, segala macam. Itu paling tidak kita harus punya dompet untuk 6 sampai 1 tahun ke depan. Karena kita nggak tahu ada apa gitu. Pertama dihitung. Yang kedua adalah yaitu matematika Allah kita pakai. Bahwa kalau kita sedekah, insya Allah kita akan dapat
berlipat-lipat. Jangan takut kita akan berkurang tuh, itu nggak mungkin banget berkurang. Nah, yang terakhir ya itu sih, kalau berhubungan sama customer, siapin hati. Memang sekarang tuh customer adalah teman sih ya, jadi siapin hati, nggak boleh baperan. Itu nggak boleh baperan yang jadi wirausaha yang berhubungan sama customer. Klien itu kita tuh nggak boleh baperan sama sekali. Jadi no hard feeling. Terus juga apalagi kalau misalnya punya karyawan banyak, usaha kita tuh membutuhkan karyawan banyak, itu kita harus punya manajemen hati yang kuat, karena memang berhubungan sama orang lain tuh lebih sulit daripada berhubungan sama uang. Kalau misalnya sekarang ini, kalau misalnya ada yang tanya mau kira-kira usaha apa ya, kalau sekarang ini kayaknya lagi benar-benar dibutuhkan tuh segala sesuatu yang berhubungan dengan digital. Jadi apapun usaha kamu kalau bisa didigitalkan, itu insya Allah akan bisa berkembang sih. Makanan aja sekarang kan bisa didigitalkan gitu. Kalau dari Pak Ahmadi apa Pak? Kalau saya mungkin, kalau tadi saya bilang siapa nggak. Sekarang itu kan usaha nggak perlu operasional di rumah aja udah bisa. Jangan berpikir bahwa pada saat memulai usaha kita harus sewa ini. Tapi berpikir bahwa gimana ya biar nggak sewa ini. Dibalik, mindsetnya itu dibalik. Oh iya saya di rumah. Oh iya saya punya garasi. Oh iya saya punya alat ini. Oh iya saudara saya punya ini, saya bisa. Jadi memaksimalkan apa yang kita punya dulu. Kita harus berpikir saya mau apa ya. Kalau kita dulu, jadi sebelum kita ke bisnis keluarga, kita bikinin ya list ya, usaha apa ya kira-kira. Kita survei nih dari ujung. Saya tuh jadi ingat dulu di Lampung tuh kita keliling berdua, dicatat yang belum ada apa ya, 10 angkringan, sampai kita tuh pokoknya kita jalan berdua. Itu kan sebenarnya kita nggak berpikir bisnis, tapi kan sebenarnya secara nggak langsung kita berdua lagi jalan-jalan berdua. Ya kita, kalau saya memberi saran, di list dulu. Di list, kalau bisa jangan sendiri mikirnya, kalau kita kan berdua. Di list dulu, misalkan dari 10, possibility-nya seperti apa, SWOT analisisnya seperti apa, masing-masing plus minusnya kita buat. Nanti dari situ kelihatan tuh, oh ini jangan, oh ini iya, oh ini jangan, oh ini. Nanti lama-lama sedikit mengerucut. Itulah yang sebelumnya kita jadi baby shop itu gara-gara itu ya. Karena kita sudah bikin asesmen ke beberapa beberapa potensi bisnis, kemudian kita kurangi. Nah dari situ baru kita berpikir gimana ya caranya biar kita nggak ada operasional cost. Gimana ya operasional? Jangan berpikir saya butuh karyawan berapa yang masih berapa, sewa apa. Nah kalau udah seperti itu tuh udah jangan nggak bakal jalan, karena lama-lama kita mikirnya hambatannya bukan peluangnya, kita harus seperti apa. Nah dari situ ketika kita sudah berpikir nah nyambung lagi ke isi saya, digitalkan tadi memang bakal mengurangi operasional cost. Jadi intinya memang kurang lebih seperti itu Mbak. Kalau misalkan mengawalinya itu seperti apa, tadi saya sudah sebutkan, membagi beberapa ini, kemudian jangan berpikir bahwa saya harus mengeluarkan uang sekian untuk ini. Kita bikin simulasi, jangan simulasi yang terlalu berat. Karena memang memulai usaha itu, jujur saya pun nggak terlalu, kalau kepada teman-teman saya yang di kantor sekarang itu kan banyak yang, aduh stres nih, saya nggak semudah itu bro kalau saya bilang, karena tapi waktu itu kan temennya dia tuh pernah ada yang bilang, jadi memang kerja sama orang Cina tuh benar-benar wow gitu ya. Tapi temennya dia waktu itu pernah bilang gini, kalau kita pola kerja seperti ini, kita lakukan biasakan usaha kita, kita pola kerja kita all in gitu, all out, kita kerja. Tapi itu untuk bisnis kita bisa berkembang kayak apa nih gitu. Nah rata-rata orang tuh justru kita nggak all out itulah kalau ke bisnis, karena kita nggak tahu kerannya itu kadang tetes, kadang mati bahkan. Jadi
yakin juga sih, yakin dan getol itu jangan nyerah. Kalau dipikir-pikir klinik dulu, oh ya aku ingat barengan kita buka selama 1 bulan lah, ada klinik dekat banget sama kita juga buka. 1 kilo. Iya, nggak nyampe 1 kilo klinik itu buka. Tapi baru 3 bulan 4 bulan klinik itu dia tidak bisa bertahan mungkin ya itu dana darurat tadi, mungkin dia tidak menyiapkan untuk kedepannya seperti apa. Kalau kita, karena kita memang sudah siapkan dana darurat, memang awal-awal tuh minus, memang disokong oleh yayasan gitu ya, tapi kan memang itu sudah disiapkan, akhirnya kita bertahan dan akhirnya sampai sekarang kita bisa nggak minus lagi, ibarat kata. Itu prosesnya bisa sampai 1 tahunan baru ya, itu daruratnya at least setahun berarti ya Mbak, maksudnya Mbak gitu? Iya, minusnya tuh 1 bulan bisa 20 jutaan Mbak, kalau dari sisi operasionalnya ya. Iya, dari sisi operasional, karena kan kita beli obat kan mahal, obat, bayar dokter, bayar karyawan, itu agak lumayan. Nah mungkin itu yang tidak disiapkan oleh klinik saingan kita itu. Jadi mungkin dia siapkan tapi hanya bulan 2 bulan kayak gitu. Nah itu perencanaan tuh juga penting gitu. Sama satu lagi ada tips dari omnya dia, zakat di depan. Jadi kita mau punya, kan kita ada zakat penghasilan ya Mbak ya. Iya benar, 2,5%. Kita mau dapat duit berapa nih? Misalnya aku pengen dapat duit 1 M. Berarti zakatnya 2,5% dari 1 M. Berapa? 25 juta ya. Iya. Kita zakat di depan 22 juta. Berarti setahun ke depan kita udah, ibarat kata kita udah nge-DP nih ke Allah. Nih, ya Allah aku pengen dapat 1 M setahun ini. Oke, menarik ya. Dari aku kayak gitu. Jadi dari sisi keagamaan berarti kita todong Allah. Ya Allah aku pengen dapat 1 M di 1 tahun ini. Aku zakatnya di depan. Itu ilmu dari aku kayak gitu. Jadi, masih dilakuin berarti sampai sekarang Mbak, yang kayak gitunya? Masih dilakuin ya. Kalau ingat. Oke, ya lancar kalau gitu. Kalau itu nggak zakat, tapi kita niatnya bukan zakat ya. Kalau niat zakat gitu belum sih, tapi kalau tapi dari aku gitu, cobain niatin zakat di depan. Belum dicoba, tapi sedekah, kita niatnya sedekah biasanya. Jadi udah dibiasakan untuk ini ya Mbak, maksudnya nggak cuma dari sisi kemanusiaannya doang, tapi sisi keagamaannya pun tetap harus jadi lakuin gitu ya. Wajib gitu. Oke, ada lagi nggak tambahan nih dari Mas sama Mbaknya? Udah cukup semua? Kayaknya ada yang udah sih aja Mbak. Tapi memang ya Mbak, kalau kita ketika jadi karyawan itu memberi itu apa mungkin karena kondisi sekarang kepres, dulu lebih longgar, memberi itu nikmatnya beda dulu sama sekarang. Ketika kita memberi itu beda. Jadi ya mungkin itu karena ngepres atau karena apa, tapi saya nggak tahu. Cuman itulah yang saya rasain antara wira swasta sama karyawan. Jadi ketika wira swasta itu saya lebih menghargai uang, tapi bukan untuk dikip sendiri. Beda, dulu itu saya menghargai uang. Oh ini kerja keras saya nih, berarti saya harus mengeluarkan untuk kebutuhan saya, kayak upgrade hobi apa segala macam itu. Jadi uang larinya ke sana. Kalau sekarang, ketika kita menghargai uang bukan untuk diri sendiri, bukan kita untuk mengapresiasi diri sendiri, tapi nilai uang itu akan berbeda. Itu kalau saya. Jadi lebih itu ya, nilainya yang didapat itu banyak ya. Ya. Jadi nih, ya value-nya beda. Lebih menghargai uang, lebih menghargai waktu, lebih menghargai orang lain juga, dan lebih menghargai pasangan juga sih. Kalau dulu kan kita waktu di kantor kayak kayak apa ya? Aku sama dia tuh kerjanya gini. Bertolak belakang banget. Jadi aku sama dia tuh kayak sering, kalau dia salah aku kena dampak, kalau aku salah dia kena dampak. Oke, iya. Jadi kayak kesannya gini, kalau main itu sering crash ya. Kenapa sih kok nggak diberesin benar-benar gitu ya? Tapi begitu kita kerja
lebih saling menghargai perasaan satu sama lain, komunikasi juga jauh lebih harmonis gitu. Sama anak juga jauh lebih banyak. Ya, kalau itu kerasa banget sih 24/7 gitu kan tanpa off iya. Sama anak gimana permintaannya? Benar-benar kalau dulu dia pas masih kerja pulang tuh jam 2, jam 3, jam 7 udah berangkat lagi. Wah. Itu di kantor sampai jam 2 pagi? Iya. Di kantor bukan? Ini lain saya. Pertanyaan yang lain. Oke deh, makasih banyak loh Mas sama Mbaknya atas ceritanya dan waktunya. Untuk teman-teman di atas, silakan kalau ada kebimbangan mengenai masalah entrepreneur, kemudian bagaimana menentukan sektor usaha yang baik, boleh mampir ke channel ini dan ikut serta dalam membesarkan channel ini. Terima kasih, sampai jumpa. Dulu ya. Oh iya, boleh. Itu umur berapa? Kenalan sama tante? 2. 2 ya? Oh, 2 ya. Jadi untuk hepat kita itu dia tuh penyakit yang merusak sistem kerja dari hati. Untuk penularannya itu dia melalui konsumsi makanan dan minuman yang telah terinfeksi dari orang yang terinfeksi hepatitis itu Bunda. Oh gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi sih? Sudah cukup? Seperti apa dulu ya Bunda? Ya, siap. Untuk mereknya ini Hartwig ya Bu ya, Hartwig 720 ini untuk junior. Jadi biasanya ini kelas anak-anak. Expirednya ini bulan 12 tahun 2021 ya. Iya.